sholat Idul Fitri pada pagi hari ini insya Allah akan dilaksanakan tepat pukul 7. Selaku khotib insya Allah Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA, Wakil Wali Kota Yogyakarta, dan selaku imam Bapak El Bayhaqi Arif SQ SAG. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. La ilaha illallah wahdan sadaqa wa'dan wa nasara abdan wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdan. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. Dimohon kepada para jamaah, baik bapak maupun ibu, yang sedang membawa putra-putri kecil atau balita supaya dikondisikan agar tidak mengganggu kekhusyuan di dalam kita melaksanakan sholat. Dirapatkan, diluruskan, sekiranya yang depan masih kosong supaya segera diisi. So, fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyil hari Muhammadin wa ala alihi wassobi asma'in wa man tabi'ahum fi ihsani illa yaumidin amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan curahan nikmatnya kita semua berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan hikmat, khusyuk dan damai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan, kenikmatan, kesehatan, keimanan dan keislaman kita, sehingga kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih bermakna dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Dengan rahmat dan nikmatnya pula, kita telah dapat merampungkan ibadah puasa selama bulan Ramadan yang memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memantapkan nilai-nilai keimanan, karena orang yang berpuasa tidak mungkin mampu menahan diri tanpa dilandasi dan dijiwai oleh keimanan yang kokoh. Yang kedua, menggalang dan memperkuat semangat kebersamaan sesama umat Islam. Kebersamaan tersebut ada dalam keluarga atau di masyarakat, baik ada di musola, masjid atau majelis taklim, majelis buka bersama dan tarawih. Yang ketiga, meningkatkan amal ibadah sedemikian rupa sehingga mampu menggapai goyah puasa, yaitu menjadi orang bertakwa sebagaimana yang ditegaskan dalam firman surat Al-Baqarah ayat 183, la'alakum tatakum, agar kamu bertakwa. Dengan paripurnanya bulan Ramadan, maka hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah telah menjemput dan menyapa kita dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid sebagai wujud ekspresi pengagungan asma Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitakbirallahu ala mahadakum wa alakum taskurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Namun di balik takbir yang kita kumandangkan tersebut, sesungguhnya kita mengalami 2 suasana kebatinan, kejiwaan yang kontradiktif. Di satu sisi hati dan jiwa kita bersukacita, riang gembira dengan kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi di sisi lain, batin dan perasaan kita juga berduka cita, sedih lara dengan perpisahan kita dengan bulan Ramadan, sehingga kita tidak dapat memperoleh kesempatan mengejar keutamaan amal ibadah lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang pada kita sehingga kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah mendatang. Amin ya mujibas salimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, korelasi Idul Fitri dengan ibadah puasa adalah jika puasa sebagai wujud komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Fitri adalah komitmen kepada manusia, terutama manusia lemah, kaum duafa, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Kedua momen tersebut harus dimaknai bahwa apabila seorang hamba diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran kita mengharuskan kita untuk ingat bahwa masih terdapat sebagian saudara-saudara yang hidup serba kekurangan, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selaras dengan komitmen peduli sesama dalam program Gandeng Gendong yang diinisiasi pemerintah Kota Jakarta, mempunyai makna yang strategis untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong royong, membantu warga lain yang masih mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui program Gandeng Gendong tersebut, masyarakat yang masih belum sejahtera akan diajak atau diangkat bersama-sama untuk bisa maju demi mencapai kesejahteraan. Karena itu, tidak sepantasnya mereka yang berkecukupan memamerkan sikap hidup yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan dalam menghadapi Idul Fitri. Bukankah hari raya ini diperuntukkan bagi orang yang tambah bertakwa,
bukan bagi mereka yang menakan baju baru lagi mewah. Al-Quranul Karim dalam berbagai ayat telah memperingatkan terhadap mereka yang hidup bermewahan, antara lain dalam surat Waqiah ayat 45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 64 diilustrasikan, hingga apabila kami timpakan azab kepada mereka yang hidup bermewah-mewahan itu, dengan serta mereka memekik minta tolong. Sementara itu sikap hidup yang melewati batas dan berlebih-lebihan juga dicela oleh Al-Quran. Dikemukakannya dalam 23 kali yang terhimpun dalam surat dengan berbagai bentuk dan redaksi. Antara lain dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan pola hidup sederhana dan wajar. Karena pola hidup yang hedonis dan melampaui batas akan berpotensi rentan terhadap munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan merupakan sikap hidup yang selalu memandang ke atas. Bila sikap hidup seperti itu telah menjangkit jiwa manusia, maka dampaknya akan menimbulkan dua sikap negatif dalam jiwa manusia. Yang pertama akan timbul sifat serakah, tamak dan angkara murka terhadap harta. Sifat ini akan mengantarkan manusia untuk menempuh segala cara untuk dapat memperoleh harta untuk memenuhi keinginannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang artinya, akan datang suatu masanya bahwa manusia tidak peduli lagi apa yang akan diraihnya, apakah yang diambilnya itu sesuatu yang halal atau yang haram. Yang kedua, kecenderungan mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Rasulullah berpesan dalam hadisnya yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, lihatlah orang di bawahmu dalam masalah harta, dan janganlah engkau melihat orang di atasmu, karena sikap yang demikian itu lebih patut supaya engkau menghargai dan tidak meremehkan kenikmatan Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Idul Fitri secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata Id yang berarti kembali dan kata Fitr yang memiliki arti agama yang benar, kesucian atau asal kejadian. Oleh sebab itu, seseorang yang beridul fitri artinya dia berupaya kembali menuju kesucian. Kembali ke kesucian mempersyaratkan tiga unsur yang terkandung dalam kesucian, yakni benar, baik, dan indah. Bahkan lewat kesucian jiwanya itu, ia memandang segalanya dengan pandangan positif. Ia selalu berusaha mencari sisi-sisi yang baik, sisi-sisi yang benar, sisi-sisi yang indah. Mencari yang benar akan melahirkan ilmu, mencari yang baik akan melahirkan etika, dan mencari yang indah akan melahirkan seni. Dengan pandangan demikian, seseorang yang memahami makna Idul Fitri akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain. Kalaupun terlihat, selalu dicarinya hikmah dan nilai-nilai positif di balik kesalahan. Jika tidak ditemukannya, ia akan memberinya maaf, bahkan berbuat baik pada yang telah melakukan kesalahan. Jadi, jika ingin meraih kemenangan di Idul Fitri ini, dapat dilakukan dengan cara memaafkan orang lain dan membuang jauh rasa dendam dan bekas luka di hatinya. Karenanya, media dan sarana yang paling tepat untuk beridul fitri adalah silaturahim dan halal bihalal, yang dapat dilakukan dengan cara berkunjung ke sanak saudara, ke orang tua, ke guru, dan ke kaum tua bagi orang-orang muda di antara tetangga dan saudara, untuk saling mengikhlaskan
sebagai ungkapan permohonan maaf dan memaklumi kesalahan masing-masing, baik yang berkaitan dengan hubungan pribadi, tingkah laku maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Hal inilah paralel dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahim. Pada hadis lain, Sa'al bin Mu'adz bin Awas meriwayatkan dari ayah yang menerima dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, perbuatan utama yang paling utama adalah apabila kamu menyambung orang yang memutus persaudaraanmu, kamu memberi orang yang tidak pernah memberimu, dan kamu berjabat tangan dengan orang yang mencaci maki kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minta maaf itu sendiri merupakan suatu nilai kebajikan, sedangkan memberi maaf adalah sesuatu yang lebih dianjurkan lagi di dalam Islam. Tradisi saling memaafkan dalam suasana Idul Fitri ini adalah momentum paling baik untuk saling mempertautkan hati dan rekonsiliasi kedua belah pihak yang selama ini masih berjauhan. Karena manusia itu sesungguhnya tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat ke-22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga momentum Idul Fitri yang berbahagia ini lebih dapat lagi membangun komitmen peduli sesama sebagai wujud solidaritas sosial di tengah masyarakat dalam mengatasi kemiskinan ekonomi, kemiskinan pendidikan, dan kemiskinan moral bangsa dengan semangat gandeng gedong untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita berdoa, menyampaikan harapan-harapan pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun dalam suasana kemenangan penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali wassohbi asmain. Ya Robi yang Maha mengetahui, Engkaulah Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan yang Maha hidup dan kekal abadi. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tiada henti-hentinya kami persembahkan puji dan syukur kehadiratmu. Berkat nikmat dan pertolonganmu jua, kami dapat memenuhi panggilanmu yang syarat makna ini dengan khidmat dan lancar atas ridhomu. Bimbinglah kami untuk beramal yang penuh makna. Sinari hati kami dengan cahaya ilmumu yang maha cemerlang. Tuntun kami untuk lebih tekun dan berdisiplin dalam mengabdi. Limpahkan ketulusan niat kami dalam meningkatkan prestasi. Jadikanlah kami manusia-manusia dewasa yang tawaduk dan tahu diri. Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami kota yang sangat indah dan masyarakat yang menyukai keindahan. Demi nama-nama agungmu yang maha indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa-bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, inilah hari yang penuh berkah dan keberuntungan. Di tengah-tengah Idul Fitri yang suci ini, kembali memohon belas kasih-Mu dengan curahan rahmat rohim-Mu yang melingkupi alam semesta. Padukanlah hati-hati kami dalam kasih sayang dan kecintaan. Damaikanlah orang-orang yang berselisih di antara kami. Lapangkanlah jiwa kami untuk saling memaafkan walau tanpa dimintai maaf lahir dan batin.
Bersih sucikanlah batin kami dari rasa saling merendah, rasa iri, dengki, dendam, prasangka buruk, dan permusuhan. Ya Allah, Engkau Maha tahu apapun yang kami lakukan. Kami yakin tidak akan pernah kemuliaan dan kesempurnaan dapat diraih tanpa tuntunan darimu. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, sehingga mampu mempersembahkan amal dan karya nyata terbaik untuk mengantarkan bangsa dan negara ini ke masa depan yang lebih gemilang. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Hanya kepadamulah kami semua berserah diri. Hanya Engkaulah tumpuan harapan kami, dan hanya kepadamu kami semua pasti kembali. Ya Allah, ampunilah kelemahan dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan pendahulu dan pemimpin kami. Terimalah amal ibadah kami, indahkanlah akhlak kami, sambungkanlah persaudaraan kami, luaskanlah rezeki kami, tentramkanlah keluarga kami, tutuplah kehidupan kami dengan ampunan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, terimalah doa permohonan kami. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Allahu rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarkama lana kunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.